UKM IKS. Baik sahabat forum sekalian yang luar biasa, berikut ini adalah sosok yang luar biasa di tengah-tengah kita telah hadir. Beliau salah satu komisioner Badan Wakaf Indonesia saat ini. Alhamdulillah aktif membumikan gerakan wakaf di seluruh Indonesia. Kebetulan saya telah kenal beliau sejak tahun 97 ketika sama-sama aktif di Bekasi mengembangkan BMT. Seingat saya BMT beliau Asyamil. Ya, saya waktu itu BMT Al-Falah di Bekasi. Di masa-masa krisis kami berjibaku sehingga BMT dipaksa pada saat itu masuk ke sektor real. BMT jualan minyak pada saat itu. Dan hari ini kita alhamdulillah berkesempatan bertatap muka mendengarkan taujih dari beliau dengan tema prospek wakaf produktif dan ruang lingkup kelembagaan Nazir Wakaf Koperasi. Baiklah sahabat sekalian, kita sambut Bapak Nur Syamsuddin Bukhari. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Kami beri waktu 13 sampai 15 menit untuk paparannya. Silakan Ustaz. Dan sebelumnya mohon maaf Ustaz, kepada para peserta sekalian kami ingatkan sebagaimana di awal tadi untuk mematikan mikrofonnya, mute ya, dan jangan unmute tanpa seizin moderator maupun panitia. Terima kasih. Silakan Pak Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator Pak Alwin, Pak Ketua Binbu, Pak Aslihan, teman-teman pembicara, dan juga sahabat-sahabat saya, para pejuang ekonomi Islam, ya, praktisi-praktisi BMT yang luar biasa yang sampai sekarang ini masih gigih terus ya. Alhamdulillah, perkenalkan saya Nur Syamsuddin Bukhari, Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazir Badan Wakaf Indonesia. Insya Allah nanti teman-teman yang mengurus perpanjangan ataupun pendaftaran, nanti insya Allah akan ketemu saya di Badan Wakaf Indonesia. Mohon izin untuk sharing pengalaman wakaf di Badan Wakaf ya. Teman-teman rahimakumullah, banyak sekali ragam isu dalam wakaf ya. Di antaranya pertanyaan-pertanyaan apakah wakaf itu boleh habis? Dan bagaimana kalau hilang atau rugi? Haruskah dalam bentuk fixed asset? Bagaimana kalau uang? Berapa bagian yang boleh diambil ya sebagai biaya pengelolaan? Berapa besar daripada reinvestment rate-nya? Siapa saja yang boleh menerima manfaat? Ya. Nah, karena minimnya dalil-dalil tentang wakaf ini, sehingga para alim ulama dia sepakat bahwa yang namanya fikih wakaf ini dia masuk ke dalam area ijtihad, ya, area ijtihad. Tapi bukan berarti dia area ijtihad kemudian ini dipandang sebagai kecil ya, tapi justru dia sebuah hasanah pengembangan bagi kemaslahatan umat ya. Nah, wakaf ini sangat dikenal dimulai dengan kisah tentang Umar yang mendapatkan tanah di Khaybar ya, di mana Rasulullah meminta kepada Umar untuk menahan pokoknya dan Pak Bukhari, ya. Pak Bukhari, tampilan slide-nya tolong ditampilkan, Pak. Oh belum ya. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Umar supaya menahan pokoknya dan membagi hasilnya. Begitu juga ketika Rasulullah menjelaskan tentang surat Ali Imran 92, di mana salah satu orang terkaya di Madinah, Abu Thalhah itu, dia menyerahkan kebunnya Bayroha
ya Rasulullah, kebun ini aku berikan sebagai wakaf. Kemudian dari dua itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya wakaf itu adalah produktif ya. Jadi sebuah engineering yang dia harus bekerja di mana hasilnya memiliki manfaat ya. Nah, salah satunya adalah contohnya rekening bank atas nama Usman ya. Dan ini sampai sekarang rame lah. Banyak sekali bagaimana wakaf perwakafan itu di luar sana ya, di luar negeri begitu hidup ya. Bahkan kalau di YouTube kita bisa mengenal Insinyur Solah Atiyah ya, yang membangun sebuah desa dengan dilengkapi dengan pembangunan rel kereta api ya. Dan semuanya itu merupakan wakaf. Ya. Nah, di Indonesia wakaf uang ini mulai muncul sejak Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang ya. Tadi sudah disebutkan bahwa karena minimnya dalil, maka yang namanya wakaf ini, fikih wakaf ini dia menjadi area istihad ya. Tidak lagi diperdebatkan. Maka pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya, bahwa wakaf ini dia memiliki 5 unsur. Ada wakif, benda wakaf, nazir, ikrar wakaf, dan mauquf alaih. Ya. Kemudian jenis-jenis wakaf, ya. Jenis-jenis wakaf dari segi manfaat, ya. Wakaf ini ada jenis wakaf ahli, ya. Wakaf ahli ini atau disebut dengan wakaf zuri, dia merupakan penerima manfaatnya adalah keluarga, ya, keluarga atau golongan tertentu. Saya mewakafkan uang ini, tolong hasilnya anak cucu saya dikasih sebagian atau saudara saya dikasih sebagian, maka itu diperbolehkan dalam ini. Yang tidak dibolehkan adalah saya yang mewakafkan, saya yang menerima hasilnya, itu yang tidak boleh. Kemudian ada namanya wakaf khairi, ya. Dari segi manfaat ada wakaf khairi. Wakaf khairi ini adalah penerima manfaatnya umum masyarakat, ya. Kalau umum ini dia bisa dibuat jembatan, dia bisa dibuat ventilator. Sekarang ini COVID-19 ini kan kebutuhan ventilator itu sangat mendesak. Ya. Ini juga satu peluang buat BMT yang selaku nazir wakaf ini bisa dia menggunakan konsep-konsep tentang bagaimana back to back ya dengan industri perbankan, atau kalau umpamanya dia mampu ya dengan nazirnya juga ya, dengan baitul tampilnya ya. Ini yang sedang kita lakukan di BWI dengan nama Kalisa ya. Orang mewakafkan uang disimpan dalam deposito ya, bisa juga baitul malnya depositokan wakafnya ke BMT, kemudian BMT memberikan pembiayaan kepada mauquf alaih gitu, di mana pembayarannya angsurannya dari bagi hasil yang ditempatkan. Ya. Kemudian ada namanya wakaf mustarak. Mustarak itu campuran ya antara wakaf ahli dan wakaf zuri. Kemudian dari segi waktu, ya dari segi waktu ini jenis wakaf ini ada wakaf mu'abbad atau wakaf mu'aqqad. Nah, dalam hal jenis waktu ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab ya, di mana Imam Syafi'i ini tidak menjumpai tentang wakaf mu'aqqad ya. Yang namanya wakaf itu adalah mu'abbad. Jadi abadi selamanya gitu. Tetapi para imam mazhab lain membolehkan wakaf itu ya. Membolehkan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia ini kita boleh melakukan ijtihad, boleh melakukan wakaf temporer ya. Ya kalau umpamanya yang tidak mau ya silakan aja gitu. Ya. Tapi Badan Wakaf membolehkan berlakunya wakaf temporer. Jadi wakaf temporer ini seperti tadi yang dikatakan Pak Juwaini ya.
bahwa paling tidak 5 tahun lah, karena supaya bisa manfaatnya bisa didapat gitu. Kemudian dari segi penggunaannya ini, ya, wakaf ini ada ubasyir, ya, di mana aset wakafnya bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Contohnya misalnya masjid, tanah kuburan, ya, dia bisa langsung. Siapa pemanfaatnya? Ya, masyarakat yang memanfaatkan itu. Kemudian yang kedua adalah mistismari, di mana penggunaan wakaf ini, ya, dia harus diolah dulu. Kita dapat tanah yang strategis, ya. Artinya kalau tanah di strategis ini, kalau dibangun sekolah ini kan sayang. Jadi kita bangun perkantoran, ya, perkantoran atau kita bangun hotel atau kita bangun sesuatu bangunan yang memang memiliki nilai manfaatnya, hasil manfaatnya sangat tinggi. Kemudian hasilnya itulah yang diberikan kepada mauquf alaih, ya. Jadi aset wakafnya ini diolah dulu, diinvestasikan dulu, hasilnya kemudian baru diberikan kepada mauquf alaih. Ya. Kemudian dari jenis bendanya ini, ya, bahwa berdasarkan undang-undang ini ada namanya wakaf bergerak dan tidak bergerak. Nah, wakaf bergerak ini ada 2 macam, ada wakaf uang, ada wakaf selain uang. Kemudian dari segi najir, ya. Najir perseorangan, organisasi dan badan hukum. Nah, koperasi dia diperbolehkan sebagai nazir. Sementara bank syariah ini sampai sekarang masih kita tolak, artinya belum mendapat izin untuk menjadi nazir. Maka peluang di BMT sebagai nazir ini perlu dimaksimalkan segera, karena ini luar biasa. Di satu sisi juga ada kecemburuan daripada perbankan syariah ini, ya. Kenapa BMT menaruh wakafnya di Baitul Tahmil? Kenapa nggak di LKSPWU? Di mana LKSPWU cuma numpang lewat saja, gitu ya. Nah, ini banyak menjadi perdebatan. Terakhir Desember kemarin itu kita merevisi daripada peraturan Menteri Agama tentang LKSPWU, ya. Kita coba masukkan nanti BMT itu, koperasi itu juga bisa sebagai LKSPWU karena beliau merupakan lembaga keuangan, ya. Dan mudah-mudahan bisa diaksep, ya, sehingga nanti teman-teman yang di satu sisi sebagai najir itu kan baitul malnya, ya. Maka baitul tamilnya bisa mendaftarkan sebagai LKSPWU. Oke, kita langsung. Nah, landasan daripada diperbolehkannya koperasi sebagai nazir ini, ya, ini ada kerjasama, ada MOU, ya. MOU antara Kementerian Koperasi dengan Badan Wakaf Indonesia dari tahun 2012, sehingga koperasi syariah ini sangat istimewa sekali, ya. Kenapa sangat istimewa sekali? Di saat bank-bank syariah ingin menjadi najir tetapi tidak kesampaian, sementara koperasi syariah dibuka lebar-lebar, ya. Ini dasar hukumnya. Kemudian di mana posisinya? Ya, posisinya ada di Baitul Mal. Jadi wakaf ini secara nazirnya adalah Badan Hukum Koperasi, ya. Kemudian nanti pengurus koperasi memberikan SK kepada pengurus Baitul Mal untuk membuat nazir ataupun amil. Kalau amil ini izinnya ke Basnas, ya. Nazir izinnya ke BWI. Sehingga dari aspek sosialnya, ya, akad-akad tabaruknya ini, maka BMT ini punya 2 kekuatan, ya, kekuatan zakat dan infak, yang satu lagi adalah kekuatan wakaf, ya. Tapi dalam hal ini tanda kutip, ya, kita berharap koperasi ini lebih banyak menghimpun wakaf uang, supaya apa? Supaya Baitul Tamilnya bisa membesar. Jangan sampai nanti nazirnya justru lebih besar daripada Baitul Tamwil. Nah, kita tidak berharap seperti itu, ya. Karena biar bagaimanapun juga kelemahan dari koperasi ini adalah
sulitnya dalam hal likuiditas ya. Maka dengan adanya wakaf uang ini diharapkan koperasi di samping mempunyai peluang peningkatan portofolio, dia juga memperkuat daripada aspek likuiditas. Nah, dalam wakaf bergerak ini kita banyak sekali mencampur adukan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang ya. Terkadang kita tidak bisa membedakan apa itu wakaf melalui uang. Padahal wakaf melalui uang itu bukanlah wakaf bergerak, melainkan dia wakaf tidak bergerak. Karena objek wakafnya adalah bukan uangnya, tapi proyeknya. Contoh, misalnya ingin membangun masjid, dikumpulkanlah wakaf uang untuk membangun masjid. Maka wakaf itu disebut dengan wakaf melalui uang. Ya. Nah, ketika dibelikan tanah, kemudian dibangun, maka jangan lupa bahwa aset wakaf itu harus dibuat ikrar wakafnya di KUA. Karena kalau tidak dibuat ikrar wakaf, maka wakaf ini akan bermasalah di kemudian hari setelah pengurus BMT-nya berganti atau yang nazirnya meninggal, ganti, seterusnya, maka itu hilang ya. Dan ini yang sedang kita selesaikan di beberapa daerah, termasuk di Serdang Berdaga itu ada 48 hektar. Tanah wakaf itu dikuasai oleh orang-orang yang bukan miliknya. Ya. Nah, kemudian nanti setelah ikrar wakaf dicatat di BPN sebagai sertifikat wakaf, maka tanah itu kemudian dikembangkan. Ya, kalau umpamanya tanahnya bagus, maka dia bisa dikembangkan menjadi pengelolaan aset-aset produktif. Ya, ada beberapa nazir yayasan ini yang coba mengembangkan dari segi garam ya di pantai. Dia punya wakaf di pantai itu untuk pembuatan garam. Kemudian di Bandung ada lagi nazir yang dia membuat properti, sehingga hasil daripada pengelolaan wakaf itu Pak luar Bukhari, biasa besarnya bagi mohon maaf Pak Bukhari, waktunya ya. hampir habis. Agak Oh ya, dipersingkat. Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya misalnya BMT ini bisa juga membuat satu skim kegiatan ya, sehingga BMT-nya bisa untung, kemudian nazirnya juga untung ya. Kita bisa membuat namanya wakaf temporer. Wakaf temporer itu bisa CSR, bisa kita tawarkan, ataupun perorangan orang kaya, di mana ketika dia mewakafkan, wakafnya utuh dan bisa diambil kembali. Ya. Kemudian untuk membuat satu industri, maka bisa juga Betu Tambilnya memberikan pembiayaan dari wakaf tersebut, yang mana angsurannya dibayar dari bagi hasil wakaf temporer tersebut ya. Kalau wakaf temporer 5 tahun ini pembiayaannya selama 5 tahun. Sehingga begitu dia bisa memanfaatkan cash ya, uang cash di muka untuk satu proyek, sehingga tiap bulan ini bisa diangsur dari bagi hasilnya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Artinya kita bisa menggunakan akarnya Al-Hikr ya. Ini contohnya di Grand Jam-Jam ya. Bagaimana Raja Saudi ini dengan Bin Laden sepakat untuk membangun satu tower, kemudian disubkan lagi atau disebut dengan sukuk ya. Sukuk. Dia dengan akad hukr yang mana saling menguntungkan antara aset wakaf dan investor, mereka bersatu padu, kedua-duanya untung. Investornya juga tidak rugi apabila di dalam jangka waktu dia tidak masih belum kembali modal, maka bisa diperpanjang lagi waktunya. Jadi sangat elastis untuk akad al-hukr. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini peluangnya ya, bahwa insya Allah Indonesia akan meledak pasar filantropinya. Hasil penelitian BWI ini ada 70 triliun tiap tahun ya. Kemudian di tahun 2036 ini Indonesia sebagai negara dengan angkatan kerja yang paling produktif. Jadi ini sangat luar biasa ya. Dan ini merupakan satu peluang-peluang
Dan peluang ini bisa kita dapati kalau kita mau melakukan loncatan, ini rumusnya cuma I pangkat D gitu ya. Inovasi dan data. Kita kuat dengan data, kita punya inovasi, maka kita bisa melakukan satu loncatan ya untuk meningkatkan hasil daripada pengembangan aset wakaf. Nah, kemudian ini checklist persyaratan. Ya. Berapa menit lagi Pak Alwin? 1 menit lagi, 1 menit. Oke. Persyaratan ini yang pertama, untuk pendaftaran nazir, maka BMT harus minta surat permohonan nazir dari Deputi Bidang Pembiayaan ya, nanti dengan Bu Ria ya. Karena tidak bisa BMT langsung datang ke BWI. Ini sudah pasti kita tolak. Jadi ke kementerian dulu, minta surat permohonan fasilitasi sebagai nazir, nanti akan kita proses. Yang kedua adalah siapkan surat permohonan sebagai nazir wakaf, langsung ke badan wakaf. Kemudian buat bagan struktur, ya, bagan struktur dari pengurus koperasi atau pengurus BMT, kemudian pengurus nazirnya siapa, yang akan menangani nazirnya siapa. Kemudian daftar riwayat hidup dari masing-masing pengurus koperasi dan pengelola Baitul Malnya. Fotokopi KTP, legalitas ya, angka dasar, surat keterangan domisili kelurahan, proyeksi keuangannya, kita mau menghimpun nanti, targetnya siapa, sasarannya apa, berapa. Kemudian kita mau alokasikan kemana ya? Kalau BMT kalau nggak tahu apa Baitul Malnya nggak ngerti investasi, cukup didepositokan di BMT-nya. Sudah, biar Baitul Tamil yang bekerja, Baitul Mal tinggal nunggu bagi hasil. Nah, dari hasil itu bisa dibuatkan program. Kemudian surat keterangan domisili, proyeksi keuangan ya, memiliki 30 juta. Nah, 30 juta ini bisa didana infak atau dana sedekah atau dana hibah dari Baitul Tamilnya. Kemudian paparan rencana kerja ya, ini dibuat paparannya. Rekomendasi dari SPU harus minta SPU surat keterangan ya, kita minta karena juga dia bisa menjadi program kita ya. Tetap harus dengan SPU dari ini belum kemudian ada sertifikat uang dan dibuat pelatihan ya, pelatihan untuk kesiapan supaya begitu dikeluarkan izin kita melakukan kegiatan daripada penghimpunan maupun pengelolaan wakaf uang. Kemudian profil dari profil yang baik dan audit oleh akuntan publik. Dan ingat 21 besok 2021 semua laporan wakaf ini dia harus mengadopsi PSAK 112, PSAK 112 ya. Nah, kalau sekarang ini kita masih diperbolehkan menggunakan laporan keuangan sebagaimana biasanya. Nah, dalam PSAK itu laporan daripada aset wakaf dia tidak bisa dikonsolidasi dengan laporan BMT. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah kita bisa sambung lagi di Badan Wakaf Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bukhari. Sahabat forum, dari paparan tadi bisa berapa hal yang beliau jelaskan. Yang pertama tadi menjelaskan tentang definisi dan unsur wakaf. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang jenis-jenis wakaf. Kemudian tentang nazir, alur proses wakaf uang dan melalui uang. Bagaimana strategi wakaf temporer untuk mengembangkan Baitul Tamil. Dan yang terakhir beliau sampaikan tadi adalah bagaimana tata cara menjadi nazir. Sahabat forum sekalian, bahan materi beliau nanti